Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بسط لعباده فبعد شانه وإنعامه وأعان علينا في هذه الأيام فبعد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزء إفضاله وإمداده وأشكره على كرم الوجود واستمداده لعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وبلاده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وسلطانه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الممجد والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم عظم الله قدره وشرفه، وهو يوم ابتلى الله فيه إبراهيم الخليل حيث أمر بولد إسماعيل، ولما أسلم وتلاه للجبين ناداه ربه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jemaah sholat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini di mimbar khutbah Idul Adha, mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla jalaluhu. Seraya kita mengingat akan sejarah yang terjadi hanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Semoga pada pagi hari ini dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, mengambil hikmah, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada hari ini para hadirin, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban menyembelih putranya Nabi Ismail yang berumur 7 tahun para hadirin. Yang asal mulanya Nabi Ibrahim mengeluarkan kurban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta. Dari itu semua sampai para malaikat heran para hadirin atas banyaknya korban hewan korban yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim itu. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sudah terlanjur berkata, wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah wa ataqahu ilaih. Demi Allah, andai kata saya mempunyai anak laki-laki, akan saya sembelih untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun kemudian, di mana Nabi Ibrahim sudah lupa terhadap nazarnya itu, lalu dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ismail para hadirin. Setelah Ismail berumur 7 tahun tepat pada tanggal 8 Zulhijjah, bermimpi ada suara. Nabi Ibrahim bermimpi ada suara, ufi binadrika, ufi binadrika, ufi binadrika.
Ayo penuhi nazarmu Nabi Ibrahim. Ayo penuhi nazarmu Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, apa perintah itu dari Allah atau dari syaitan? Maka hari tanggal 8 Dzulhijjah diberi nama Yaumut Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa di Yaumut Tarwiyah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemalamannya berpikir lagi seperti malam yang pertama para hadirin. Maka Nabi Ibrahim mengerti dan mengetahui bahwa perintah itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu diberi nama Yaum Arafah. Pada hari ketiga tanggal 10 Dzulhijjah seperti pagi hari ini, perintah penyembelihan putranya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari saat itulah kita umat Islam disunahkan berpuasa pada hari Yaum Tarwiyah, Yaum Arafah, yang menahan pagi hari sampai selesainya sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Pada saat perintah Allah akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, syaitan waktu itu sangat sibuk sekali, berusaha dengan segala macam cara untuk memfitnah, untuk memprovokasi, untuk menggagalkan upaya-upaya Nabi Ibrahim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggagalkan agar supaya Nabi Ibrahim tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu setan menemui Siti Hajar. Hei Siti Hajar, Nabi Ismail sekarang ini akan disembelih Siti Hajar oleh ayahnya. Kenapa kau diam-diam saja? Tidak kasihan kepada putranya nama Ismail. Siti Hajar menjawab, kamu jangan bohong hai setan. Tidak mungkin orang tua menyembelih putranya sendiri, dan Nabi itu tidak mungkin diperintah barang yang batil. Seumpamanya itu betul-betul diperintah oleh Allah, aku pun menyerahkan nyawa pun sebagai taruhannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawabannya hamba Allah yang bernama Siti Hajar, seorang solehah yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setan tidak berhasil kepada Siti Hajar datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim berkata, kok tega dengan Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya? Coba lihatkan tentapan dan barunya untuk badannya anak itu yang namanya Ismail. Dijawab oleh Nabi Ibrahim setan, hai setan, apa boleh buat ini sudah perintah Allah, pasti aku laksanakan karena mendekatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berhasil juga kepada Nabi Ibrahim, setan menemui Nabi Ismail. Hei Ismail, kenapa kau tenang-tenang saja? Engkau hari ini akan dibawa ke tanah Mina, akan disembelih oleh ayahnya, katanya perintah Tuhannya. Dijawab oleh Nabi Ismail, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Aku mendengar dan aku berdoa segala perintah Allah. Kemudian setan dilempar dengan batu oleh Nabi Ismail. Di mana sekarang pagi hari ini tempat itu menjadi kewajiban jemaah haji melempar lumrah lalu dan akbar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali para hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah kurban ini, sesampainya di tanah Mina berkata kepada putranya yang bernama Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi diperintah Allah menyembelihmu anakku Ismail. Bagaimana kau sabar ya? Bagaimana kau sabar? Ataukah aku memohon ampun kepada Allah agar ini gagal, tidak dilaksanakan? Apa yang terjadi para hadirin? Nabi Ismail menjawab, ya abadif al-ma'ruf marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Oh ayah, laksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah kepada ayah. Ayah akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar serta tahan menerima tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim memberikan putranya atas bibirnya yang telah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim wa saddaqtahu ya
tantangan berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berserah diri untuk melaksanakan penyembelihan, Nabi Ismail berpesan kepada ayah Nabi Ibrahim sebelum dipotong lehernya. Sebelum leherku dipotong ayah, sebelum aku disembelih ayah, aku berpesan kepada ayah, ayah, bila aku disembelih nanti kedua tangan dan kedua kakiku supaya diikat ayah, agar aku tidak bergerak-gerak dan tidak menyakiti ayah. Yang kedua, ayah, mukaku supaya ditutupi agar ayah tidak melihat sehingga menimbulkan kecintaan atau rasa kasihan kepadaku ayah. Ketika pesanku ayah dengan baju ayah supaya disekingkan ke atas agar tidak tergelumuran darah dan agar tidak diketahui oleh ibu, agar supaya ibu tidak susah memikirkan aku ayah sehingga mengurangi pahalaku ayah. Yang keempat, pesanku sebelum aku disembelih ayah, gigi bibir ayah pada waktu menyembelih supaya cepat selesai dan penyembelihannya bisa ringan, sebab mati itu berat ayah. Setelah selesai aku disembelih ayah, pakaian-pakaianku supaya disembunyikan, jangan sampai diketahui oleh ibu, agar tidak ingat kepadaku ayah. Hanya kami menyampaikan salam taklim penuh hormat, ampun kepada ibu, mohon ridhonya ibu. Semoga ibu dan salam sabar kepada ibu taat uji menerima perintah Allah ini ayah. Jangan sekali-kali ayah menceritakan kepada ibu tentang kejadian penyembelihan ini ayah. Aku mohon jangan sampai ada anak-anak teman-temanku bermain di rumah ayah, agar ayah tidak ingat kembali kepada aku ayah. Bila ayah menemukan anak yang supaya umur dengan aku, jangan ayah memandang terlalu lama dan melihatnya nanti ingat kembali kepada aku ayah. Hadirin rahimakumullah, itulah jawaban anak yang betul-betul soleh. Dia pernah membanggakan kepada orang tuanya, kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu menjawab dari pesan-pesan anaknya yang baik-baik yang mau dibawa. Ni'mal amru anta ya waladi ala amrillah ta'ala. Sebaik-baik pertolongan engkau dan Nabi Ismail untuk memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Lalu Nabi Ibrahim mulai memalingkan dan meletakkan pisau pada leher putranya yang bernama Ismail. Pada saat itu pula para malaikat di langit dan di bumi menjerit, menangis, bersujud kepada Allah. Saya Allah berfirman, wahai para malaikatku yang di langit dan di bumi, ayo lihat hamba Ibrahim sekarang mulai menjalankan pisau di atas leher anaknya Ismail guna memenuhi ridho dari aku, wahai para malaikat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tali lepas dari Nabi Ismail siap untuk disembelih. Nabi Ibrahim mulai menyembelih dengan sekuat-kuatnya. Hadirin, namun apa yang terjadi? Pisau tak mempan sampai Nabi Ismail berkata kepada Ibrahim, ayah, barangkali ayah tidak kekuatannya karena dipengaruhi kita dan barangkali saya kepada aku ayah. Pasrahkan saja saya kepada Allah ya. Salam taklim kepada ibu agar supaya ibu meridhoiku ya Allah. Kemudian pisau diangkat di belakang pada batu pecah menjadi dua para hadirin. Nabi Ibrahim berkata, hai pisau, kenapa kau tidak mampu memotong leher kulitnya anakku Ismail, sedangkan kau bisa mampu memecah belah jadi dua batu yang berubah? Pisau menjawab, ya Ibrahim, anta takul iqta'a ilahul alamin yaqulu la taqta pakai bahasa Arab. Hai Ibrahim, sampai berkata aku supaya memotong leher Nabi Ismail, sedangkan Allah berfirman jangan potong leher Ismail. Bagaimana aku akan mengikuti perintah Nabi Ibrahim lalu aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril pada saat itu terbang datang dari surga membawa kambing dari surga sebagai ganti Nabi penyembelihan dari Nabi Ismail dengan suara lantang yang diucapkan, yang diteriakkan oleh malaikat Jibril. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
bertakbir malaikat Jibril. Takbir malaikat Jibril lalu diteruskan oleh Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu disambung oleh Nabi Ismail di tanah Mina. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini sejarah takbir pada hari raya Idul Adha bersama ini. Maka oleh sebab itu kita umat Islam disudahkan membaca takbir mulai hari ini sampai hari tasyrik tanggal 3 bulan Berasal. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk berkorban berupa ternak, kambing, sapi atau unta yang bagus, umum dan sehat untuk memberi kegembiraan kepada orang fakir miskin sebagai ibadah sosial, karena di akhirat kelak akan menjadi kendaraan bagi orang-orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inna ahsana kalami kalamullahil malikil azam dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يشاء واحدا أحدا إلها حقا محمودا وحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أقسم بوجه الفوز والنجاة عددا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعل أحمد الحميدين والمحمودين وسماه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد نور الهدى وعلى آله وصحبه أولي الفضل والنجاة. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الغلاء والغضب والجن والجلال والإحسان وسوءات ما ظهر منها وما بطن وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا حق وأسأل بلاد المسلمين أمام يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الخالقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي والعدل. فاذكروا الله الحكيم ولكم منه الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Demikian khutbah Idul Adha kali ini, semoga bermanfaat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.